Perlindungan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas. Bagaimana kondisi penyandang disabilitas di Indonesia? Berdasarkan data pemerintah, di Indonesia terdapat 22,22 juta penyandang disabilitas, atau 9 dari 100 orang di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Dari sisi pendidikan, hasil kajian BPS tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 menyebutkan peluang disabilitas dibandingkan dengan non-disabilitas adalah untuk pendidikan prasekolah 60% lebih rendah, di tingkat pendidikan SD dan SMP atau wajib belajar 9 tahun justru 8,5 kali lebih rendah, dan untuk tingkat SMA dan SMK 3,3 kali lebih rendah. Alhasil, jika mayoritas penduduk non-disabilitas telah menamatkan jenjang SMA sebanyak 29,66%, mayoritas penyandang disabilitas justru tidak menamatkan SD sebanyak 29,35%. Dari sisi ketenagakerjaan, kesempatan kerja di kalangan disabilitas adalah 5,4 kali lebih rendah. Survei Ketenagakerjaan Nasional juga mengonfirmasi bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di kalangan penyandang disabilitas merosot dari 48,2% pada 2016 menjadi hanya 45,9% pada 2019. Padahal di kalangan non-disabilitas partisipasinya cenderung meningkat dari 68,7% menjadi 70%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih relatif terpinggirkan. Akibat dari tertinggalnya penyandang disabilitas pada aspek pendidikan dan pekerjaan, maka penyandang disabilitas secara bermakna lebih miskin daripada penduduk non-disabilitas. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, maka diperlukan sistem perlindungan sosial yang afirmatif. Namun faktanya justru perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas masih relatif minim. Diperkirakan hanya ada 5,5% saja disabilitas yang terakses program perlindungan sosial. Di Indonesia, hanya ada satu program yang menyasar langsung penyandang disabilitas, yaitu Program Asistensi Penyandang Disabilitas Berat atau ASPDB. Pemerintah belum mempertimbangkan adanya extra cost of disability sebagai penentuan garis kemiskinan bagi keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas, sehingga hanya 1,07 juta penyandang disabilitas yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Alhasil, dalam program bantuan sosial yang berbasis keluarga miskin seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Pintar, penerima dari kalangan penyandang disabilitas masih relatif minim. Sedangkan dari segi manfaatnya, hanya PKH yang memberikan komponen tambahan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas sebesar Rp200.000 per bulan. Sayangnya, manfaat ini hanya dinikmati sekitar 102.000 penyandang disabilitas saja, atau sekitar 1% saja dari total 10 juta penerima PKH. Situasi tersebut bertolak belakang dengan visi pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Pemerintah sendiri telah secara aktif mendorong perubahan kebijakan terhadap penyandang disabilitas, di antaranya meratifikasi Conventions of the Rights of Persons with Disabilities pada 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyesuaian regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan sepanjang 2019 sampai 2020, pemerintah menyusun 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Sekalipun beberapa peraturan tersebut justru tidak sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas. Perubahan kebijakan ini belum secara maksimal dibarengi dengan reformasi sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas serta dukungan komitmen anggaran yang memadai. Bagaimana disabilitas bisa mandiri? Penyandang disabilitas akan dapat menikmati kehidupan yang inklusif ketika negara, masyarakat, dan keluarga mengalokasikan dukungan yang memadai untuk memastikan setiap penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dan layak di dalam layanan pekerjaan, akses menempati perumahan publik, pendidikan, akses infrastruktur, fasilitas publik dan transportasi, serta layanan kesehatan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Di banyak negara telah dibangun skema perlindungan sosial khusus bagi penyandang disabilitas. Di Singapura, layanan disabilitas dapat diakses secara terpadu melalui Singapore Enable.
Di Australia ada National Disability Insurance Services atau NDIS, di Hong Kong dan di Amerika Serikat ada Disabled Services. Kesemuanya dapat memberikan akses informasi, pelayanan dan registrasi baik secara online maupun melalui website, call center yang dapat dihubungi melalui sambungan telepon, serta kantor-kantor layanan disabilitas yang tersedia, ditambah dengan adanya komunitas pendukung yang membantu akses informasi dan pelayanan. Namun demikian, semua program untuk penyandang disabilitas mudah tersampaikan pada calon penerima manfaatnya, serta memudahkan jangkauan aksesnya. Adapun program yang ditawarkan berbagai negara berbeda-beda, tetapi hampir kesemuanya melingkupi berbagai aspek yang komprehensif, mulai dari akses pekerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan, konsesi, tunjangan tunai, alat bantu, dan transportasi. Di Indonesia, program perlindungan sosial yang bermartabat bagi seluruh penyandang disabilitas perlu dirancang dan diperkenalkan. Program ini terdiri dari 3 program. Program konsesi, program bantuan tunai atau cash transfer, dan program layanan langsung bagi penyandang disabilitas. Program konsesi dengan pembebasan biaya atau diskon diantaranya tarif listrik, telepon, internet, transportasi publik, sewa rumah, air bersih, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Program bantuan tunai atau cash transfer. Program bantuan tunai dapat diberikan pada 7 sasaran. Bantuan tunai atau cash transfer. 1. Tunjangan langsung disabilitas berlaku seumur hidup. Sasarannya diberikan kepada semua penyandang disabilitas untuk menutupi biaya hidup tambahan karena kondisi kedisabilitasannya atau extra cost of disability. 2. Tunjangan pendukung perawatan dan dukungan biaya penunjang pendidikan. Sasarannya diberikan kepada disabilitas anak karena anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan tambahan untuk mengakomodasi disabilitasnya, diantaranya transportasi menuju sekolah, terapi, obat-obatan, notulis, dan lainnya. 3. Tunjangan pengangguran atau unemployment benefit. Sasarannya diberikan kepada penyandang disabilitas dewasa yang belum bekerja. 4. Tunjangan pendapatan untuk disabilitas dewasa yang bekerja dengan tingkat pendapatan rendah. Pendapatan di bawah jumlah yang setara dengan upah minimum kabupaten atau kota. Tunjangan untuk perempuan disabilitas yang bekerja, tunjangan pensiun semesta untuk disabilitas lansia, dan tunjangan caregiver diberikan sebagai insentif kepada caregiver untuk merawat penyandang disabilitas berat atau mengurangi beban keluarga. Program layanan langsung, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, layanan konsultasi, terapi dan pelatihan, pemenuhan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi medis, layanan mobilitas diantaranya berupa subsidi modifikasi motor, layanan antar jemput, untuk akses fasilitas kesehatan dan sekolah. Program afirmatif, akses perumahan, prioritas untuk menempati perumahan rakyat yang bersubsidi dan aksesibel, karena sampai saat ini penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan akses menempati perumahan publik seperti rusunawa. Akses program dukungan wirausaha seperti KUR, KUBE, dan lainnya, dukungan untuk personal assistance. Dampak investasi bagi disabilitas untuk perekonomian. World Bank 2020 memberikan estimasi jika cakupan tunjangan yang diberikan mencapai 70% populasi lansia dan penyandang disabilitas, setidaknya tingkat kemiskinan akan berkurang hingga 32% dari kondisi existing, atau dari 9,7% menjadi sekitar 6,6% saja. Program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas juga akan memberikan dampak pada keluarga dan masyarakat. Dalam studi yang dilakukan AT Scale dengan menggunakan model Return of Investment atau ROI, mengestimasi bahwa dengan investasi senilai $1 miliar Amerika Serikat melalui benefit program sosial maupun kesehatan, khususnya untuk penyediaan alat bantu, akan mampu menghasilkan dampak ekonomi produktif selama masa pemakaian alat sebesar $8.500 miliar Amerika Serikat serta memberikan keuntungan pada masyarakat sebesar $1.900 miliar Amerika Serikat, sehingga selama 55 tahun berikutnya diprediksi akan menghasilkan multiplier effect sebesar $10 triliun Amerika Serikat.
Studi ini mengonfirmasi bahwa alat bantu merupakan investasi yang relatif menguntungkan baik secara mikro maupun makro. Melalui program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, pemerintah sedianya sedang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mengurangi beban rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas dan membuatnya jauh lebih produktif. Di masa depan, penyandang disabilitas tidak perlu lagi dilihat sebagai beban dari pembangunan, sebaliknya akan menjadi kontributor aktif bagi perekonomian nasional. Disabilitas bukanlah beban, melainkan sumber daya potensial, asalkan negara hadir untuk melayaninya. Keluarga dan masyarakat bergandengan tangan membersamainya menuju perwujudan masyarakat inklusif. Disabilitas pasti bisa. Mari kita berjuang bersama.